Indonesia. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Mahmuda ya. IPA kelas 3 SMP ya. Untuk bab ini tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum materi kita pelajari, berdoa terlebih dahulu ya, biar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini tujuan pelajaran ya. Nomor 1, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara pada hewan. Yang kita pelajari kali ini tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan, dan yang kedua sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ini bisa terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Kemudian Gymnospermae, perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pada perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya, ini bisa terjadi perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Kalau pada perkembangbiakan vegetatif ini juga ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif contohnya alami ini rizoma. Rizoma ini terjadi pada lengkuas, jahe ya, kemudian stolon ini pada stroberi, umbi lapis ini pada bawang. Vegetatif alami, kemudian generatif. Perkembangbiakan generatif ini adalah merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Jadi di sini ada jantan, ada betina. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus ya. Strobilus jantan ini menghasilkan gamet jantan, serbuk sari. Kemudian strobilus betina menghasilkan gamet betina. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini adalah gambar lumut ya. Kemudian ini gambar tumbuhan paku yang biasanya kita jumpai di halaman belakang atau biasanya tumbuh di bata ya. Yang terakhir, teknologi reproduksi pada tumbuhan ini bisa terjadi tentang hidroponik, vertikultura, kultur jaringan. Sekarang sudah dibudidayakan metode hidroponik ya, sering kita jumpai. Kemudian sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada hewan ini terjadi bisa aseksual maupun seksual.
perkembangbiakan aseksual pada hewan ini dengan cara pertunasan. Contohnya tunas ini ada gambarnya di sebelahnya, Hydra dan Obelia. Kemudian fragmentasi, contohnya ini planaria ya. Kemudian parthenogenesis. Perkembangbiakan seksual pada hewan ini ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar ini perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Apa saja dengan cara bertelur itu tentunya banyak ya. Misalnya ayam, kemudian bebek itu dengan cara bertelur. Kemudian pada vivipar ini dengan cara melahirkan. Ini siklus hidup hewan. Metamorfosis ya, contohnya pada kupu-kupu ya. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Kalau sempurna ini contohnya pada katak. Kemudian yang tidak sempurna ini pada kecoa itu ya. Teknologi reproduksi pada hewan. Ini ada inseminasi buatan, kemudian cloning, ya. Inseminasi buatan ini melalui sapi ini ya, disuntikkan dengan cara disuntikkan ini. Memasukkan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan alat bantuan alat suntik. Untuk pelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, saya rasa sudah cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yang diterangkan Bu Muda ini ditulis di buku tulisnya ya. Nanti pada waktu kesempatan luring nanti akan diperiksa Bu Mahmuda ya. Untuk tugasnya ya dibuka halaman IPA ya, uji kompetensi 1 halaman 41 itu tolong dikerjakan di lembaran yang pilihan ganda saja ya. Uji kompetensi 1 yang A saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.